Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Yang di rumah bersuka cita pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini, saudara. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pagi Roh Kudus, pagi malaikat. Ini kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur. Engkau sudah memberkati kami, Engkau selalu menuntun kami dari bulan Januari sampai akhir Februari Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu tetap memegang kami, Engkau tetap menuntun kami, Engkau tetap memulihkan kami sampai kami melewati tahun 2022 ini Tuhan. Apapun yang terjadi kami tahu Engkau setia, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkaulah Immanuel, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau membuat perbedaan kami dengan anak-anak dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu setiap pagi Tuhan. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiara lama shiki kigara lama yara lama 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 lama. Shira lama ya mara lama shira lama yara lama. Kau
Sebab kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu menaungi kami Tuhan. Karena kasih setiamu kami ada hari ini Tuhan. Saudara jemaat Tuhan makin berdiri perlahan-lahan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa Sumber kuatku. Sama-sama. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin
Siapa saudara? Tak akan Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku keberkatan, kau kekuatanku. Menopang hidupku, Hati keselamatan, berikan kasih setiamu. Tentang hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau bersamaku. Yesus, jaminan sama-sama tepuk tangan. Tuhanku, menopang panji keselamatan, berikan kasih. Tentang hidupku, Tak akan ku takut, aku tahu kau bersamaku. Yesus. Jaminan Sekali lagi, oh, kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan, kau berikan kasih setiamu. Tentang hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku, jaminan hidupku. Sekali lagi, Yesus, jaminan hidupku. Kalau jaminan hidup kami Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau penopang hidup kami. Haleluya. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. belum pernah ada
berdiri, sama-sama katakan. Kau bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Bumi dalam hati, kasih-Mu sampai kini serahkan Bapak Budi. Tiada duanya, Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Tiada duanya bagi kami Bapa. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sanggup terima kami apa adanya. Karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih mempunyai Bapa seperti Engkau. Bapa yang sangat mengasihi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ajari kami dari firman-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kuasai Bapa ruangan ini, terlebih ruang hati kami. Kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau pada pagi hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada satu kuasa yang bekerja, yaitu kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Beri sorak-sorai paling meriah bahwa Tuhan Allah kita. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan saya beri judul Firman Allah yang mengubahkan. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, Rasul Petrus berbicara tentang sebuah kelahiran yang baru. Kelahiran yang kedua, ini adalah kelahiran yang bukan berasal dari benih yang fana, dan kelahiran ini terjadi melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ada dua macam kehidupan. Yang pertama, kehidupan biologis. Kehidupan yang pertama melalui benih yang fana dari orang tua kita. Kita datang ke dunia ini melalui proses kelahiran. Ibu kita mengandung dan pada waktunya kita dilahirkan ke dunia sebagai bayi. Ini kita sebut sebagai kelahiran pertama secara jasmani. Di samping kelahiran secara jasmani, ada juga yang disebut kelahiran secara rohani atau yang disebut lahir baru. Kelahiran kedua ini adalah kelahiran secara rohani yang dilahirkan oleh Roh Kudus melalui benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kelahiran kedua ini adalah produk roh, di mana roh memberikan hidup kepada orang percaya. Kehidupan rohani berpusat kepada Allah. Rasul Petrus pernah berkata-kata tentang dirinya yang dilahirkan kembali oleh anugerah Allah yang besar. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, Rasul Petrus mengucap syukur dengan mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya bahwa tidak ada satupun kehidupan rohani yang baru tanpa kelahiran kembali oleh Allah. Dan arah kelahiran baru adalah hidup yang penuh pengharapan, pengharapan yang pasti akan keselamatan. Kelahiran kembali oleh Allah terjadi melalui Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Dan kematian Yesus adalah untuk menebus kita dari dosa. Tetapi kebangkitannya membenarkan kita di hadapan Allah. Saudara, Petrus dapat berbicara demikian karena pengalaman pribadinya yang dilahirkan kembali oleh anugerah Allah yang besar. Peristiwa yang merupakan titik terendah dari perjalanan iman Petrus adalah penyangkalannya terhadap Yesus. Bahkan sebelum menyangkal Yesus, Petrus pernah berkata kepada Yesus dalam Matius 26 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, yaitu kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau,
Aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata juga, demikian juga. Tetapi apa yang diperbuat oleh Petrus berbeda dengan apa yang pernah dia ucapkan. Saat Yesus ditangkap dan diadili oleh imam besar, ketika itu Petrus berada di halaman rumah imam besar, di sana iman Petrus diuji. Dan ia mengalami kegagalan. Petrus tidak mengakui bahwa ia mengenal dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Matius 26 ayat 74. Matius 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara, pada waktu ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Barangkali Petrus sendiri tidak pernah menyangka bahwa ia jatuh sampai 3 kali menyangkal Yesus, Guru dan Tuhannya. Itulah titik terendah perjalanan iman Petrus. Saudara, siapa yang menyangka kalau kemudian Petrus bisa segera bangkit dan pulih kembali dari kejatuhannya. Pada saat penyangkalan Petrus terjadi sesuatu dalam dirinya. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, ketika Tuhan Yesus berpaling memandang Petrus, pasti ada sesuatu yang terpancar dari pandangan Yesus yang membuat hati Petrus hancur. Sehingga Alkitab mencatat, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Disinilah titik baliknya di mana pemulihan Petrus terjadi. Dimulai saat ia teringat ucapan Yesus, ia melihat wajah Yesus, dan ada juga peristiwa lainnya yang membantu pemulihan Petrus. Seperti peristiwa di kubur Yesus pada waktu kebangkitan Yesus, ketika malaikat memberi pesan kepada Maria Magdalena dan beberapa wanita lainnya, dikatakan dalam Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Saudara, ternyata nama Petrus disebut secara khusus. Mengapa nama Petrus disebut secara khusus? Karena Petrus tidak dilupakan, karena Petrus tidak dibuang. Dan Yesus menggenapi janjinya yang disampaikan melalui malaikatnya. Yesus menampakkan diri kepada para murid dan Petrus di tepi Danau Galilea. Kepada Petrus, Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya. Sekalipun Petrus sudah berkhianat dan menyakiti hatinya, Yesus ingin memberi kesempatan kembali bagi Petrus untuk menata ulang hidupnya. Ketika bertemu kembali dengan Petrus, Yesus masih memberikan kesempatan kepada Petrus untuk kembali melayani. Bahkan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan pertanyaan itu Tuhan Yesus ulang sebanyak 3 kali. Akhirnya Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Yesus. Tuhan Yesus memulihkan hati Petrus untuk kembali mengasihinya. Saudara, Petrus merespon panggilan Tuhan, yaitu menjadi penjala jiwa-jiwa. Dan Petrus menjadi orang yang luar biasa bagi Tuhan. Petrus beroleh kekuatan dan keberanian untuk berdiri di hadapan ribuan orang untuk menyampaikan
berita Injil. Alkitab mencatat melalui khotbah yang disampaikan oleh Petrus, 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, mungkin ada di antara kita yang seperti Petrus, mengalami masa lalu yang gelap. Ketika kita melihat keberadaan dan keberdosaan kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kasih-Nya, bagaimana Tuhan Yesus merangkul dan menerima kita apa adanya. Kasih dan pengampunan Tuhan membantu kita untuk mengalami pemulihan. Amin, saudara. Manusia baru berbeda sekali dengan manusia lama. Kalau manusia lama masih dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan, kalau kita mau mencermati hidup ini, bahwa kita ini terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Satu Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, roh, jiwa, dan tubuh ketiganya merupakan satu kesatuan yang berfungsi saling melengkapi. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7, bahwa Tuhan membentuk tubuh manusia dari debu tanah. Namun tubuh itu belum hidup, tubuh itu baru bentuknya saja, tanpa kehidupan. Kemudian Tuhan mengembuskan nafas hidup, yaitu roh ke dalam hidung manusia. Dari pertemuan antara roh dan tubuh manusia itu, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah jiwa manusia. Jiwa berada di tengah-tengah antara roh dan tubuh. Tubuh manusia adalah materi yang nampak, yang berhubungan dengan dunia melalui panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, dan peraba. Jadi tubuh adalah unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan sebagainya. Tetapi tubuh manusia tidak memiliki nafsu dan keinginan. Yang memiliki nafsu dan keinginan adalah jiwa manusia itu sendiri, yang tidak dapat dilihat dan berada dalam tubuh, sebab jiwa memiliki pikiran, yaitu akal, perasaan, itu emosi, dan kehendak. Dengan kehendak manusia dapat memilih. Sedangkan roh itu berasal dari Allah, sebab itu roh manusia itu kekal. Dengan roh lah kita dapat berhubungan dengan Allah. Karena Allah yang adalah roh. Dan kita bisa mengenal Allah karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, kalau roh kita hidup kuat dan unggul memerintah, maka hidup kita akan berubah. Tidak lagi menurut keinginan daging, tapi menurut roh. Inilah hidup baru di dalam Yesus Kristus. Sebab itu roh kita harus terus bertumbuh supaya dapat berfungsi maksimal. Supaya dapat menguasai sepenuhnya seluruh tubuh dan jiwa. Sehingga seluruh hidup kita menjadi seperti Kristus. Dengan demikian keinginan daging dapat dikalahkan. Itulah yang terjadi apabila roh kita hidup kuat dan memerintah. Lalu apa yang akan terjadi kalau jiwa yang memerintah dalam hidup kita? Maka seluruh pikiran, kata-kata, sikap dan perbuatan kita menjadi penuh kedagingan.
Sebab yang menguasai dan yang mengatur adalah jiwa, sehingga hidup kita penuh dengan keinginan daging. Karena itu Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, kita melihat apa yang akan terjadi bila kedagingan menguasai manusia. Maka hidupnya akan dikuasai oleh hawa nafsu dunia. Tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki. Berani korupsi tanpa rasa malu. Penuh keserakahan. Sikap mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Dan tidak punya rasa malu. Terang-terangan berani menggandeng perempuan lain meskipun sudah beristri. Atau menggandeng lelaki lain meskipun telah bersuami. Dan tidak peduli dengan apa kata orang lain. Kehendak daging terus mempengaruhi manusia sehingga berakhir pada maut. Karena itu mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan setelah rinci Paulus memberikan daftar perbuatan daging ini dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saudara, perbuatan daging ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah perbuatan-perbuatan seks, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Bagian kedua adalah perbuatan yang berpaling kepada berhala, seperti penyembahan berhala, sihir. Dan bagian yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan orang lain, yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Dan bagian yang keempat adalah perbuatan-perbuatan hidup yang sembrono, adalah kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara, dosa-dosa yang diakibatkan oleh keinginan daging ini dapat terjadi bukan hanya pada kehidupan orang yang belum percaya, tetapi juga bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Karena itu Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Satu Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, ketika kita sombong, merasa kuat, merasa sukses, merasa di puncak karir, di saat itulah kita harus waspada. Dan di saat kita mengira bahwa kita sudah berdiri teguh, di situ sebenarnya yang merupakan masa yang paling rawan bagi kita untuk dapat jatuh ke dalam hawa nafsu kedagingan. Demikian juga yang menjadi penyebab orang Kristen yang hidup menurut keinginan daging adalah karena kurangnya persekutuan dengan Tuhan dan kurangnya membaca Alkitab. Sering bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan pikirannya selalu tertuju kepada hawa nafsu. Saudara, orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, menganggap bahwa berbuat dosa adalah hal-hal yang biasa-biasa saja. Dan menganggap bahwa keinginan daging adalah keinginan yang menyenangkan bagi kebutuhan jasmani manusia. Itu menggambarkan keadaan manusia yang hidup di luar Tuhan. Karena itu supaya kita jangan jatuh menuruti hawa nafsu daging, maka kita harus hidup di dalam roh. Seperti yang Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, untuk tinggal di dalam roh dituntut komitmen dan kesungguhan hati, untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan orang yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus akan menuruti kehendak Allah dan menjauhkan diri dari keinginan daging yang membinasakan. Karena itu biarkanlah firman Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya ada satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Hanya ada satu kebenaran yang bisa membuat manusia bebas dari dosa. Hanya ada satu kehidupan yang bisa memberikan hidup yang kekal bagi manusia. Kalau kita sudah tahu dan mengerti bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan yang membawa kita datang kepada Bapa, maka kita harus dilahirkan kembali. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat dilahirkan kembali? Kita harus bertobat dan mengubah hidup kita, datang kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara, seseorang bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus yang berbicara dengan firman Allah untuk menginsafkan dari dosa dan melahir barukannya sebagai anak Allah. Melalui firman pula, Roh Kudus terus bekerja membentuk hidup seseorang menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Dengan firman, Roh Kudus mengajar dan mendidik seseorang untuk hidup dalam kebenaran. Ketika hidupnya menyimpang dari kehendak Allah, dan melalui firman pula, Roh Kudus mengingatkan kesalahannya dan memperbaiki kelakuannya. Dengan firman, Roh Kudus juga akan memperlengkapi dan melatih seseorang untuk hidup, mempraktekkan kasih dan perbuatan baik. Semua karya keselamatan dan pengujian hidup orang percaya dikerjakan oleh Roh Kudus melalui firman. Firman Allah tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tapi juga sanggup mengubah hidup orang-orang di lain melalui teladan hidup kita. Allah mau memakai kita untuk mengubahkan hidup orang lain. Jadi kelahiran baru adalah karya langsung dari Roh Kudus, di mana firman Tuhan berperan besar yang menyampaikan Injil pada orang berdosa dan memanggil mereka pada pertobatan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab itu bukan buku biasa. Sumber penulisannya bukan hikmat manusia, melainkan hikmat Allah sendiri. Alkitab bukan kumpulan ajaran manusia, melainkan kebenaran Allah. Maka bagi setiap orang yang mau percaya, kuasa firman Allah sanggup menyelamatkannya. Karena kehadiran Allah lewat firman-Nya dan Roh Kudus sanggup mengubahkan hidup seseorang. Bahkan membuat seseorang berbalik dari hidupnya yang lama dan menerima hidup yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saudara, setelah lahir baru bukan berarti otomatis sudah sempurna. Karena itu kita harus mau belajar. Kita belajar akan sifat Kristus. Belajar sabar, belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar setia, belajar untuk dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Belajar menguasai diri. Dan proses kita belajar bahkan sampai dapat serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan terbesar setiap orang percaya. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, proses untuk menjadi serupa dengan Kristus itu tidak mudah. Sangat menyakitkan bila kita terus memberontak. Ingat,
bahwa Tuhan adalah sang penjunan dan kita adalah tanah liat. Dia akan terus membentuk, memproses kita sesuai yang Dia kehendaki. Mengkikis, menghancurkan karakter-karakter hidup kita yang tidak berkenan sampai kita menjadi sama dengan gambarnya, yaitu gambar Yesus Kristus. Saudara, Roh Kudus dan firman Tuhan harus menjadi sentral dalam kehidupan kita yang mengontrol, menguasai, dan memimpin hidup kita. Lalu bagaimana firman Tuhan bisa mengendalikan dan memimpin hidup kita? Jika kita tidak pernah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kehidupan orang Kristen tanpa firman Tuhan itu seperti rumput dan bunga rumput yang kering. Hanya sebentar saja keindahannya, kemudian hidupnya tidak berharga. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 24. 1 Petrus 1 ayat 24 berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput. Artinya, hidup di dunia ini tidak akan bertahan lama. Bahkan dapat dikatakan hidup dunia ini begitu singkat. Hidup kita memang ada di tangan Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi yang Tuhan yang menentukan jalan kita. Dia yang membuat rencana mengenai hidup kita. Sekarang mungkin kita masih hidup, tetapi untuk 10 menit atau 1 jam ke depan, sore nanti atau besok apakah kita masih hidup? Tidak ada yang tahu, saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Saya teringat peristiwa ini pernah terjadi sekitar 13 tahun yang lalu. Pada hari Minggu, ketika papa dan mama mertua berangkat ke gereja, karena rumahnya dengan gereja tidak terlalu jauh di Kupang, Raupan, dia hanya berjalan kaki, mereka berdua berjalan kaki di gereja. Di saat beribadah, saat berdoa, tiba-tiba Tuhan memanggil papa mertua saya pulang ke surga. Saudara, membuat semua keluarga kaget. Karena sebelumnya tidak ada gejala-gejala sakit pun tidak ada. Tubuhnya sehat semua. Bahkan sempat omong-omong dengan Pak Jing Siong waktu hari Sabtunya. Tapi begitu Tuhan menentukan memanggil harus pulang, ya harus berangkat, saudara. Karena itu kalau kita sekarang mengerti bahwa hidup di dunia ini begitu singkat, maka seharusnya sekarang kita mulai memikirkan dengan serius masa depan kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu hidup di balik kematian atau hidup kekal. Di balik kematian nanti kita akan masuk ke kehidupan yang sesungguhnya, di mana kehidupan itu tidak lagi seperti bunga rumput yang hanya dapat bertahan sementara. Tetapi kehidupan yang akan kita jalani di balik kematian nanti adalah kehidupan yang tidak berujung atau kehidupan yang abadi. Persoalannya adalah di balik kematian nanti setiap kita akan menerima bagian dari apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Saudara, mari kita perhatikan dengan teliti apa yang dikatakan dalam Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara, pernyataan Daniel bahwa sebagian manusia bangkit untuk menerima hidup kekal dan sebagian mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Ini menunjukkan kepada penentuan nasib akhir manusia setelah
di hadapan kepada hukuman terakhir. Orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Saudara bisa baca di rumah, itu dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Keadaan inilah yang harus kita persoalkan dengan serius saat ini. Sebab untuk apa kita hidup di dunia ini, menikmati segala kesenangan dunia yang kemuliaannya hanya seperti bunga rumput. Setelah berada di balik kematian, bagian yang akan kita terima adalah kehinaan dan kengerian yang kekal. Kalau firman Tuhan sudah menggambarkan sebagai kengerian yang kekal, itu artinya penderitaan yang akan dialami, sakitnya tak terkatakan. Sekali lagi saya katakan bahwa kengerian yang kekal adalah penderitaan yang akan dialami dan sakitnya tidak terkatakan. Sungguh mengerikan saudara. Karena itu apabila kita tidak memulai dari saat ini untuk mengarahkan fokus hidup kita kepada kehidupan yang kekal yang akan kita hadapi nanti, maka bila waktu itu tiba, kita akan menghadapi sebuah kengerian hidup yang sangat menakutkan. Kalau saat ini kita mengarahkan hidup untuk perkara-perkara yang Tuhan kehendaki, berarti kita sedang mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saudara, ada masa di mana pintu perkenanan Tuhan akan ditutup. Dan Tuhan tidak lagi berkenan ditemui. Karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita sudah selesai. Dan pintu perkenanan Tuhan sudah ditutup. Saudara, kalau sementara ini, selama ini kita hanya menyia-nyiakan waktu perkenanan Tuhan, di mana kita mengisi hidup kita dengan perkara-perkara duniawi, hidup menurut segala keinginan daging, maka inilah yang namanya kesia-siaan. Apabila Tuhan berkata bahwa kesempatan hidup di dunia ini akan berakhir pada hari ini, maka itu sama artinya bahwa pintu perkenanan Tuhan telah ditutup. Dan waktu perkenanan Tuhan telah berakhir. Selanjutnya masing-masing orang akan diadili menurut perbuatannya selama di dunia. Dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Saudara, pengadilan terakhir adalah pengadilan yang benar-benar adil dari segala pengadilan yang pernah ada. Karena pada akhirnya segala yang tersembunyi akan terbuka, segala dosa yang tersimpan akan tersingkap. Karena itu, mengapa kita harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang dengan hidup benar, hidup dalam kekudusan Allah, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan orang yang tidak mencintai hidup kekal akan terlihat dari cara hidupnya setiap hari, di mana dia memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, penuh dengan hawa nafsu diri. Orang yang tidak mencintai hidup kekal adalah orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan yang telah memberikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang berpikir bahwa dengan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus berarti mereka secara otomatis telah selamat meskipun saat ini tetap hidup dalam kedagingan. Saudara, pola pikir itu adalah pola pikir yang salah. Kita harus sadar setelah menerima keselamatan, kita harus hidup dalam kekudusan Allah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, hidup kudus berarti hidup terpisah dari segala bentuk dosa.
dan mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Rasul Paulus juga katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Bait Allah merupakan suatu tempat yang kudus, di mana hadirat Allah akan hadir di dalamnya. Untuk itu kita harus memelihara tubuh kita agar selalu bersih dan terbebas dari segala bentuk kenajisan dan kecemaran. Kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dengan pertolongan Roh Kudus kita beroleh kekuatan untuk meninggalkan perbuatan daging. Roh Kudus membuat kita ingat pada kebenaran firman. Dan kebenaran itu terus harus menjadi pegangan hidup orang percaya. Karena terbukti bahwa kebenaran firman itu tidak pernah berubah dalam sepanjang masa. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu tidak berubah. Dan firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Tetap untuk selama-lamanya. Karena itu, firman Tuhan akan terus bekerja dan berkarya dalam hidup orang percaya untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, dan memperlengkapi setiap orang untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan inilah satu-satunya pegangan bagi kita sepanjang hidup kita di dunia ini. Marilah kita tetap percaya dan berpegang teguh pada firman Tuhan yang kekal, yang tidak berubah itu. Tuhan bekerja di dalam hidup kita dan melakukannya melalui Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk memahami firman-Nya, dan apa saja yang Tuhan siapkan untuk kita, semuanya tercatat di dalam Alkitab. Saudara, firman Tuhan pagi ini telah mengajarkan kepada kita agar kita memiliki roh yang hidup, yang kuat, sehingga dapat menguasai seluruh hidup kita. Maka kita tidak lagi menurut keinginan daging, tapi hidup menurut roh. Rasul Paulus juga katakan dalam Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 katakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan Tuhan berkehendak memberikan kepada kita hati yang baru. Seperti yang dikatakan dalam Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang mau taat, melakukan kehendak Tuhan, dan tidak lagi berkompromi terhadap dosa. Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, suka memberontak, dan hati yang sudah tercemari berbagai macam dosa. Dengan memiliki hati yang baru dan roh yang baru adalah tanda bahwa seseorang sudah mengalami kelahiran baru dan hidup dalam pertobatan. Karena itu kita harus terus menjaga hati kita yang baru dan roh kita yang baru untuk tidak tercemar dan tetap kudus, sehingga kita bisa tetap setia dan taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saudara, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini merupakan benih. Mungkin benih firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati kita belum terlihat sebagai sesuatu yang nyata. Tetapi benih firman akan terus berakar kuat dan akan terus bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Tuhan sangat menghendaki kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah.
Bertumbuh dan berbuah adalah tandanya adanya kehidupan. Dan perubahan akan terjadi dalam hidup kita jika kita dengan setia, taat, dan melakukan serta menghidupi firman, maka firman Allah akan mengubahkan hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya undang musik WL. Dan juga saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama naikkan satu pujian, Kasih-Mu Tiada Duanya. Ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku, apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Dan serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam ibadah raya kami Tuhan. Engkau sudah memimpin dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang, kami tidak sama seperti waktu kami datang. Karena di tempat ini kami boleh berjumpa dengan Engkau. Di dalam hadirat-Mu, maka di dalam hidup kami ada perubahan untuk menjadi kesempurnaan Tuhan. Lewat firman-Mu yang diajarkan kepada kami, firman-Mu yang mendidik dan menasehati kami.
Firman itu kami tangkap, kami renungkan, dan kami pulang, kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus yang memberi kami kemampuan, kekuatan. Dan Engkau menasehati kami, Engkau menegur kami senantiasa, Engkau mengingatkan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau meluruskan jalan kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu, di dalam jalan kebenaran dan kekudusan-Mu untuk menjadi sampai pada kesempurnaan seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab itu yang Engkau minta Tuhan, yang Engkau tuntut di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi-pribadi kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sebentar sore juga akan ibadah lewat streaming di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Engkau juga telah melawat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu ada di atas setiap pribadi kami. Walaupun kami pulang, tiba di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami kembali untuk minggu depan. Kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau tolong buat anak-anak-Mu. Banyak yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit apapun itu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan tubuh ini yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan tempatnya sakit penyakit, tetapi tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Kami tolak semua sakit penyakit apapun, virus-virus di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami disembuhkan, kami disehatkan, kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang mereka saat ini mengalami kekurangan, kami percaya Engkau Tuhan sudah memelihara kami dengan berkelimpahan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang di dalam kelemahan Tuhan sudah memberikan kekuatan. Yang mereka terikat dengan segala jenis dosa, kebiasaan buruk. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan yang menyentuh setiap pribadi kami. Sehingga Engkau melepaskan semua belenggu dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam masalah rumah tangga. Kami percaya Tuhan sudah pulihkan, memberikan kerukunan, kebahagiaan Tuhan, kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang mereka mengalami di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Baik Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang mereka bekerja sendiri, Tuhan buka terobosan-terobosan yang baru. Dan mereka yang sebagai karyawan anak-anak-Mu ini Tuhan, pimpinan mereka dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Selama Engkau Tuhan memberi kami kesempatan hidup ini Tuhan. Dan kami boleh salurkan berkat itu untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ini bulan Februari di minggu terakhir Tuhan. Ada beberapa anak-anak-Mu yang saat ini sedang berulang tahun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau menolong Tuhan. Yang ulang tahun kelahiran buat Bapak Budi, Bapak Robert, Ibu Feni Rosita, Ibu Aime, Tuhan baik juga Ibu Fani, Saudari Cindy Tuhan. Tuhan Engkau menolong Tuhan. Dengan Tuhan tambahkan umur mereka, Tuhan memberi kesempatan. Kiranya Tuhan Engkau pakai anak-anak-Mu ini untuk mereka boleh lebih hari, lebih hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Lebih setia melayani Engkau, lebih cinta kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kerinduan hatinya,
dari anak-anak-Mu yang berulang tahun ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus tambahkan hikmat hati yang bijaksana Tuhan, untuk mereka tetap melangkah berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Baik juga yang berulang tahun pernikahan Tuhan. Buat Bapak Yusuf, Bapak Ibu Yusuf, buat Bapak Ibu Frankie, buat Bapak Ibu Jimmy Tuhan. Tuhan, Engkau menolong juga Tuhan. Dengan bertambahnya usia pernikahan mereka, bukan berarti cinta mereka makin pudar, tetapi cinta mereka Tuhan terhadap pasangan suami istri ini semakin menyala-nyala, diperbarui air anggurnya Tuhan. Semakin manis, semakin mesra, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan agar mungkin ada beberapa yang lain yang saya tidak tahu. Tetapi Tuhan Engkau juga melawat dan memberkatinya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang terkasih. Kita akan dengar pengumuman.